Halo, shalom teman-teman. Siapa yang bergembira hari ini? Siapa yang ingin memuji Tuhan hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar Kenzo luar biasa. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Joy Kids, dimanapun kalian semua berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Mbak Ayu di sini. Senang sekali minggu ini Mbak Ayu diberi kesempatan sekali lagi untuk menyapa kalian semua. Oh ya, Mbak Ayu mau tanya nih, bagaimana keadaan kamu di rumah? Mbak Ayu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus ya. Oh ya, sebelum kita memulai untuk renungan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk kembali bersama-sama mengikuti ibadah online Joy Kids Kingdom. Tuhan, bila sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan sertai kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sertai Mbak Ayu, sertai adik-adik yang ada di rumah yang juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mbak Ayu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, Mbak Ayu mau tanya nih buat kalian semua. Seperti yang kita tahu, akibat pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia saat ini, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dan bahkan membutuhkan pertolongan kita semua. Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus mau agar kamu, aku, dan kita semua sama seperti Dia yang mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu saudara, keluarga, orang tua, teman, sahabat, tetangga, dan bahkan orang-orang yang membenci kita. Tuhan mau kita tidak membeda-bedakan dalam mengasihi orang lain.
Tuhan Yesus ingin kita semua belajar peka, belajar perhatian dan peduli akan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Sebelum itu, Mbak Ayu mau mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 10 ayat ke-25 sampai ke-37. Di situ Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Dikisahkan ada seseorang yang hendak melakukan perjalanan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Di tengah-tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan kumpulan para perampok. Kemudian, para perampok ini mengambil seluruh harta benda yang ia bawa, mulai dari makanan, minuman, pakaian, uang, bahkan keledai yang dijadikan alat transportasi pun diambil semua oleh para perampok. Tidak hanya itu, para perampok bahkan dengan tega melakukan penganiayaan, pemukulan terhadap orang ini, sehingga orang ini nyaris mati di tangan-tangan para perampok. Para perampok dengan tega-teganya meninggalkan orang ini begitu saja di pinggir jalan dan pergi membawa kabur semua harta yang dimiliki oleh orang ini. Di tengah-tengah keadaan yang putus asa, badan yang sakit semua, tidak ada harta benda, orang tersebut sudah pasrah kalau memang ia harus mati di tengah jalan. Tetapi di tengah-tengah keadaannya yang putus asa ini, lewatlah seorang imam melalui jalan ini, hendak menuju kota Yeriko. Yang kita tahu, imam itu pekerjaannya di bait suci melayani para jemaat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Para imam tentunya memiliki hati yang penuh kasih yang mau melayani sesamanya. Tetapi sayang sekali, imam ini lewat begitu saja di pinggir orang yang sekarat ini. Ia tidak mau lihat atau bahkan berpura-pura tidak melihat keadaan yang dialami oleh orang yang sekarat ini. Tak selang berapa lama, lewat juga orang Lewi melalui jalan ini. Orang Lewi kalau zaman dahulu itu pekerjaannya adalah membantu para imam untuk peribadatan pelayanan di bait suci. Ya, kita juga berharap sama seperti para imam, para Lewi pun memiliki hati yang tulus, mau mengasihi bahkan peduli dengan sesamanya manusia. Tetapi sayang sekali, seperti imam yang tadi lewat begitu saja, orang Lewi ini pun juga tidak mau sekedar memberikan pertolongan, membasuh luka ataupun berhenti untuk menolong orang ini. Para Lewi ini hanya lewat begitu saja, melirik atau bahkan melihat pun tidak. Duh, kasihan sekali ya orang ini. Sudah 2 kali ia tidak mendapat pertolongan dari orang yang semestinya memiliki kasih yang tinggi terhadap sesamanya. Di tengah-tengah keadaan yang putus asa, lewatlah orang Samaria melakukan perjalanan melalui jalan ini. Zaman dahulu, orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Mereka sekedar bertegur sapa pun tidak mau, apalagi memberikan pertolongan. Duh, pasti orang Samaria juga tidak mau menolong ya, apalagi orang yang sekarat ini adalah musuhnya. Kalian jangan berburuk sangka. Ternyata orang Samaria ini memiliki hati yang baik, hati yang mau peduli terhadap
orang yang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria ini kemudian turun dari keledai tunggangannya, menghampiri orang yang sekarat ini, kemudian ia membasuh lukanya, membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur, dan membalutnya, dan membawa orang ini menuju ke penginapan. Tidak hanya itu, di dalam penginapan pun orang Samaria dengan telaten merawat, memberi makan, hingga keadaan orang yang sekarat ini jauh lebih baik. Saat hendak meninggalkan orang ini, orang Samaria bahkan memberikan 2 dinar untuk pemilik penginapan mau merawat orang ini sampai sembuh. Kalau pemilik penginapan ini membelanjakan lebih dari 2 dinar, orang Samaria bahkan rela memberikan mengganti uang yang dihabiskan untuk merawat orang yang sekarat ini. Begitu mulia ya hati yang dimiliki orang Samaria ini. Tidak seperti para imam, bahkan orang Lewi yang tadi tidak memiliki kasih, tidak ada rasa peduli terhadap sesamanya. Dari cerita ini, kita diajarkan bahwa kita harus memiliki rasa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Coba kalian bayangkan bila situasi kita sama seperti orang yang dirampok ini. Ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi tidak ada orang yang mau menolong kita. Tentu hati kita hancur, hati kita sedih, bahkan putus asa. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya bisa melakukan teladan yang sama seperti orang Samaria ini, yang mau menolong sesamanya manusia, yang bahkan bisa dibilang orang yang membenci dia, ia mau menolongnya dengan sepenuh hati. Ya adik-adik, sekarang kita buka ayat hafalan kita dalam Yohanes 15 ayat ke-12. Yo, siapa yang sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Mbak Ayu akan membacakan untuk kalian semua. Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku. Ku di sini adalah Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi Mbak Ayu bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus ingin kita belajar untuk mengasihi semua orang, sesama kita manusia, tanpa membeda-bedakan latar belakang orang tersebut. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Nah, sekarang giliran kalian nih. Maukah kalian belajar mengasihi seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita semua? Maukah kalian mempraktekkan kasih yang kalian miliki terhadap orang-orang di sekitar kalian? Nah, kalian bisa menjawabnya dalam hati kalian dan mempraktekkannya kepada orang-orang di sekitar kalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk belajar saling mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami menjadi anak-anak yang mau peduli, mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Ajarkan kami ya Bapa menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami situasi yang buruk akibat pandemi COVID-19.
kiranya Tuhan akan pulihkan keadaan negara kami, sehingga kami bisa kembali bersama-sama beribadah di dalam gereja, dalam ibadah Joy Kids Kingdom, seperti dahulu yang kami lakukan sebelum pandemi ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.